Bab 345 Mitos Seni Bela Diri Jepang. Aku mengusirnya. Suara yang menggelegar itu mengandung kekuatan batin yang dalam. Dan itu seperti guntur. Menderu ke seluruh tempat. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba. Semua penonton menunjukkan ekspresi terkejut dan melihat ke arah asal suara itu. Hah, pada saat ini. Di atas kereta. Bahkan ahli pedang Musashi yang baru saja membunuh seseorang tanpa membuka matanya, tiba-tiba membuka sepasang mata tua yang tajam. Seperti pedang. Ia menembus. Di bawah sorotan. Qin Feng ada di sini. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng emas. Dan dia berjalan menuju sisi ini dengan momentum seekor naga. Punggung lurus itu seperti tombak yang menembus langit. Misterius. Agung dan menakjubkan. Di saat yang sama, tatapan cerahnya di balik topeng juga bertabrakan dengan tatapan tajam Master Pedang Musashi di kereta di udara. Boom! Seperti pedang bertemu pedang. Dalam sekejap, percikan api tak terlihat bermekaran. Itu Tuan Muda Longman. Petik 2. Ya Tuhan. Dia sangat agung. Saat ini, dia adalah harapan terakhir bagi dunia seni bela diri Daxia kita. Harus berjuang untuk berjuang untuk nafas kita. Petik 2, petik 2. Pada saat yang sama, seluruh tempat menjadi heboh. Para master seni bela diri dan penonton yang hadir semuanya memusatkan pandangan mereka pada Qin Feng. Mata mereka sangat panas. Tuan Muda Longman, Anda akhirnya sampai di sini. Petik 2. Meski sedikit khawatir. Pada saat ini, Tuan Muda Longman menjadi kartu terakhir dan harapan terakhir dunia seni bela diri Daxia. Dia dengan tulus berdoa agar dia bisa memenangkan pertempuran ini. Bocah nakal. Saat ini, Duhu sangat marah dan berteriak dengan gigi terkatup. Kaulah yang membunuh ayahku, kakak laki-laki tertuaku, dan adik perempuanku. Kamu pantas mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Qin Feng mendengus dan berkata dengan bangga, kamu, pengkhianat yang berkolusi dengan Jepang, berani berteriak di depanku. Kebetulan sekali. Aku tidak akan membiarkanmu. Sisa dari keluarga Du. Pada saat yang sama, Qin Feng juga berpikir dalam hatinya. Dia hendak menangkap Duhu dan bertanya tentang peti mati ibunya yang kosong. Tapi sekarang, orang ini telah memasukkan dirinya ke dalam jebakan, sehingga menyelamatkan masalah. Tuan-tuan pedang, wajah Duhu menjadi gelap karena marah. Dan dia segera membungkuk kepada Tuan Pedang Musashi. Orang inilah yang membunuh ayahku dan menghancurkan keluarga Duku. Tolong ambil tindakan dan potong-potong dia. Kamu tidak perlu memberitahuku. Lalu, aku melihat Master Pedang Musashi terbang ke langit, menginjak kehampaan. Dalam sekejap mata, dia mendarat dengan kuat di atas ring. Qin Feng juga melangkah ke atas ring dengan langkah besar dan semangat tinggi. Di bawah sorotan, pertarungan dimulai. Master Pedang Musashi mendengus. Mata tuanya yang tajam menatap ke arah Qin Feng, penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Kamu bodoh sekali. Kamu berani menerima tantanganku. Kamu sedikit berani. Namun, hidupmu akan segera berakhir. Belum tentu. Mata Qin Feng berbinar. Dan dia mencibir dan membalas. Orang Jepang tua kawan anjing. Beraninya kamu datang ke negaraku untuk menimbulkan masalah. Kamu sangat berani. Tetapi ada pepatah lama di negara kita. Jika kamu tidak membalas, waktunya belum tiba. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Petik 2. Petik 2. Gila, Master Pedang Musashi sangat marah. Matanya berubah tajam. Nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Master Pedang Musashi mengambil tindakan dengan berani. Menunjukkan gerakan mematikan yang dia banggakan. Telapak tangan Amaterasu. Saat ahli pedang Musashi melakukan pukulan telapak tangan. Dalam sekejap, seluruh gunung Maple Merah tiba-tiba berterbangan dengan pasir dan batu. Dan angin kencang bertiup. Telapak tangan itu sangat menakutkan. Seolah-olah separuh langit ditekan oleh kekuatan kehancuran.
Tekanan yang mengerikan membuat seseorang hampir kehabisan nafas. Sangat kuat. Melihat telapak tangan Master Pedang Musashi, semua master seni bela diri yang hadir menunjukkan mata ngeri. Dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Dan seluruh tubuh mereka terkejut seolah-olah mereka terkejut, tersengat listrik. Mereka masih memiliki rasa takut. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencubit jantung mereka. Hampir mencekik mereka. Sebelumnya, ketika Master Pedang Musashi yang tua sedang melawan kolera di Gritsia, hampir semua pemuda jenius di Gritsia ditampar sampai mati oleh Master Pedang Musashi. Kejam dan tegas. Bunuh dengan satu pukulan. Para jenius itu bahkan tidak selamat dari langkah kedua dan kehilangan nyawa mereka. Bagaimanapun juga, Master Pedang Musashi ini telah melampaui Wu Hou dan merupakan raja bela diri setengah langkah. Memiliki tingkat penghancuran yang sangat menakutkan. Tak tertandingi di dunia. Sulit menemukan saingan. Memikirkan hal ini, semua orang di ruangan itu menjadi gugup. Tuan Muda Longman adalah harapan terakhir. Tapi saya tidak tahu apakah dia mampu menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Oke, Duhu mengertakkan gigi dan mencibir dengan ekspresi galak. Ini adalah teknik telapak tangan master pedang yang unik di dunia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Bocah, kamu sudah selesai. Pergilah ke neraka. Siapa? Saat berikutnya dia menyadarinya. Mata Qin Feng bersinar. Dan momentumnya terus meningkat. Tiba-tiba naik ke ketinggian yang menakutkan. Dan tekanannya meledak seketika. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Phoenix Heavenly Jue. Dan 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya meledak pada saat yang bersamaan. Aliran energi menakutkan mengalir ke tangan kanannya. Segera, dia juga meninju. Boom! Dalam kilatan petir, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras di atas ring. Gerakan menakjubkan itu seperti gunung berapi yang meletus. Energi yang tersebar di mana-mana seperti tsunami. Tapi kemudian, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tepat setelah benturan pukulan tersebut, Master Pedang Musashi terbang ratusan meter dalam sekejap seolah-olah dia tiba-tiba terkena meteorit dari luar. Boom! Dengan suara keras, Master Pedang Musashi menghantam dengan keras, membuat lubang besar di arena berbintik-bintik. Sangat malu. Tidak tahu harus hidup atau mati. Qin Feng berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Sisi dominannya bocor. Momentumnya seperti naga. Dan kakinya tidak bergerak. Mata Qin Feng yang dingin dan arogan menatap Master Pedang Musashi dari jauh. Dan dia mencibir dengan arogan. Apa mitos seni bela diri Jepang? Beri aku pukulan dan itu akan terbang. Tidak lebih dari itu. Adegan yang muncul di atas ring adalah apa yang diharapkan semua orang. Semua orang sangat terkejut, tercengang, dan tercengang. Sungguh luar biasa. Master Pedang Musashi ini memiliki budidaya raja bela diri setengah langkah yang menakutkan. Tak seorang pun di seluruh dunia seni bela diri Daxia yang bisa menandinginya. Tanpa diduga, hari ini, Tuan Muda Longman sebenarnya hanya menggunakan satu pukulan untuk menghempaskan lelaki tua yang penuh kebencian ini. Kekuatan ilahi macam apa ini? Setelah seluruh tempat menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat, Sangguan Yunxing, Longman Elite, dan orang-orang dari keluarga emas Shanghai akhirnya sadar. Segera setelah itu, semua master seni bela diri yang hadir bersorak kegirangan. Dan semua orang sangat gembira. Oke, bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longman. Kamu sangat kuat. Bunuh anjing Jepang ini. Tuan Muda Longman. Hari ini semuanya tergantung padamu. Bab 346. Pertarungan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin? Duhu terkejut dan menatap ahli pedang Musashi yang terjatuh ke tanah karena tidak percaya. Dengan ekspresi hantu di matanya. Sword Master Musashi adalah mitos seni bela diri Jepang. Kekuatannya sangat menakutkan dan luar biasa. Dan dia telah berdiri di puncak seni bela diri Jepang selama hampir 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah seperti dewa. Memenangkan banyak pertempuran dan bahkan tidak kalah sekalipun.
Budidaya kuat Raja Bela Diri setengah langkah. Belum lagi di Jepang. Bahkan di musim panas yang hebat. Sudah cukup untuk melintasi 4 lautan dan menghancurkan 9 negara bagian. Tanpa diduga, tuan muda gerbang naga ini, yang baru berusia awal 20-an, benar-benar bisa menjatuhkan ahli pedang Musashi dengan satu pukulan. Belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit dipercaya. Pada saat ini, istri Jepangnya Midaiko Mitsui di sebelahnya menunjukkan senyuman dingin dan misterius. Jangan khawatir. Master pedang Master Musashi tidak bisa gagal seperti ini. Mulai, anjing tua Jepang. Qin Feng menatap Master pedang Musashi dengan bangga dan berkata dengan dominan. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup setelah dipukul olehku? Hahaha. Begitu Qin Feng menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba, Master pedang Musashi benar-benar naik dari lubang besar di atas ring. Berdiri tegak dan tertawa ke langit. Perjalananku ke Daxia telah berlangsung lama. Aku belum pernah bertemu musuh. Ini pertama kalinya aku bertemu musuh yang begitu menarik. Bagus sekali, Suzy. Kamu akhirnya bisa membuatku menghunus pedangku. Mengatakan ini, mata Master pedang Musashi menjadi dingin. Tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang sederhana dari pinggangnya. Pedang Tian Chongyun. Ini adalah artefak pertama dari 3 artefak besar Jepang. Ini adalah harta nasional Jepang yang layak dan dapat digambarkan sebagai artefak legendaris. Dalam legenda Jepang, Susanoo lah yang merancang dan membunuh Yamata no Orochi yang menyebabkan masalah di dunia. Dari ekor ular tersebut, dia mendapatkan pedang dewa. Pedang ini memiliki kekuatan suci yang sangat kuat. Kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, harta nasional yang begitu berharga dibawa ke sini oleh ahli pedang Musashi selama ekspedisinya ke Daxia. Boom, boom, boom. Saat ini, saat pedang Chongyun keluar hari itu, pedang itu langsung memancarkan aura yang menakutkan. Aura jahat menyebar ke seluruh gunung Hongfeng dan menyelimuti seluruh platform seni bela diri. Melihat Master pedang Musashi menghunus pedangnya, seluruh penonton terkejut dan tidak bisa menahan nafas. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran pun ketakutan. Sebelumnya, sekelompok murid Sekte Songshan secara terbuka membunuh Master pedang Musashi, dan mereka akan berhasil. Tetapi lelaki tua ini bahkan tidak membuka matanya. Dan dia bahkan tidak tahu cara membunuh lebih dari 10 murid Songshan di tempat. Dia sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat dengan jelas dengan mata telanjang. Pedangnya terlalu cepat. Lihat, Midaiko Mitsui mencibir dengan bangga. Master pedang baru saja mulai menganggapnya serius. Artefak legendaris terkuat di Jepang, Tian Chongyun Jian, dikombinasikan dengan kekuatan tertinggi Master pedang. Lawan. Oke. Duhu sangat gembira dan tidak sabar untuk melihat Tuan Muda Longmen mati di bawah pedang Master pedang. Dengan darah berceceran di tempat. Hanya dengan cara ini dia bisa membalaskan dendam keluarga dunia. Menghadapi Master pedang Musashi yang memegang pedang Tian Chongyun, Qin Feng tidak takut sama sekali dan mendengus dingin. Sambil berpikir, pedang pembunuh naga. Saat berikutnya, dia juga menggunakan pedang pembunuh naga dari cincin Qiankun. Ini juga merupakan senjata ajaib yang tiada taraf. Berasal dari reruntuhan Kunlun di negeri dongeng. Nak, mari kita lihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Master pedang Musashi tiba-tiba meledak dengan tekanan setengah langkah Raja Bela Diri yang menakutkan. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia menyerang Qin Feng seperti hantu angin. Dalam sekejap mata, itu tepat di depan Anda. Ahli pedang Musashi, dengan janggut dan rambut beterbangan serta matanya yang tajam, melancarkan serangan yang dahsyat seperti badai. Ilmu pedang itu sangat canggih dan gerakannya mematikan. Qin Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Matanya seterang obor. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan memulai pertarungan sengit dengan Master pedang Musashi. Momentumnya seperti seekor naga, yang terbaik di dunia. Kiang. Pedangnya berbenturan.
dan percikan api keluar. Energi pedang yang menakutkan meledak dari ring, melonjak dengan liar dan menyapu seluruh tempat. Banyak penonton yang ngeri dan mengelak karena takut melukai Ciyu. Meskipun seni bela diri master pedang adalah mitos seni bela diri Jepang, orang yang berdiri di puncak juga merupakan raja bela diri setengah langkah yang menakutkan. Tapi Qin Feng tidak lagi seperti dulu. Dia mencerna pil darah naga, berhasil menembus kemacetan, dan menjadi Wuhou Agung. Selain itu, teknik mental yang dia kembangkan, Phoenix Heaven Art, memiliki 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya, yang dapat terus mengalirkan aliran energi kepadanya. Kekuatannya setara dengan 9 Wuhou. Oleh karena itu, bahkan ketika dihadapkan dengan Musashi, Master Pedang Raja Bela Diri setengah langkah yang menakutkan, dia tidak akan ketinggalan. Sialan. Setelah tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Master Pedang Musashi menjadi cemas. Mata tuanya memancarkan tekad yang kejam. Suzy, menurutku kamu punya beberapa keahlian. Aku telah melakukan perjalanan melintasi Gritsia dan bertarung sepanjang jalan. Kamu adalah lawan pertama yang bisa mengalahkanku hingga seri. Dan kamu memang seorang jenius yang tidak terlihat di dunia, abad. Tapi aku harus mengalahkanmu hari ini. Lenyapkan itu. Jika tidak, kamu pasti akan mengancam Jepang di masa depan. Di atas panggung, Master Pedang Musashi tiba-tiba berteriak, dan kemudian membuat gerakan yang menakjubkan. Oh! Dia benar-benar memotong tangannya sendiri dengan pedang Tian Chongyun. Semua darah yang mengalir diserap oleh pedang Tian Chongyun. Ini memberi makan pedang dengan darah. Hoa! Tiba-tiba, pedang kuno ini meledak dengan energi darah yang mengerikan. Membubung langsung ke langit. Menutupi langit dan matahari. Dan menyebar hingga radius 10.000 meter. Pemandangan itu seperti akhir dunia. Boom! Bersamaan dengan suara yang menggemparkan bumi, pemandangan mengerikan terjadi. Bayangan Yamata no Orochi setinggi 100 meter muncul. Ini adalah roh pedang yang terkubur di dalam pedang Tian Chongyun. Kepala dan ekornya terbelah menjadi 8. Mata ular itu seperti sepasang lonceng tembaga berwarna merah darah, memancarkan cahaya merah jahat. Sisiknya yang bergetar mengeluarkan suara yang menyeramkan. Dan tubuhnya yang besar tampak sebesar Kyushu. Tekanan yang kuat cukup untuk menakuti hati dan kantong empedu siapapun. Binatang purba yang lengkap. Pedang terhebat. Kemarahan 8 Ki. Master Pedang Musashi meraung. Mengumpulkan kekuatan seumur hidupnya dan melepaskan jurus mematikan. Pedang yang mengejutkan jatuh dari langit. Membawa kekuatan yang menakutkan. Hantu Yamata no Orochi menyerang dengan teror, menyebabkan dunia berubah warna. Sudah berakhir, Master Pedang Musashi telah menggunakan jurus spesialnya. Sungguh gerakan yang menakutkan, benar-benar menakutkan. Ini buruk. Ini buruk. Sekarang bahkan Tuan Muda Longmen mungkin tidak dapat menahannya pedang. Ayo. Para penonton di kejauhan semua ngeri. Wajah mereka menjadi pucat. Dan mereka merasa bahwa Qin Feng pasti mati. Ada keputusasaan di mata indah Sangguan Yunxing. Dia tidak bisa ikut campur dalam duel level ini. Saat kritis, Qin Feng memegang pedang pembunuh naga. Tulang punggungnya lurus. Matanya melonjak karena semangat juang. Dan dia meledak dengan aura memandang rendah dunia dan sombong di antara para pahlawan. Dan dengan bangga berkata, yang ketiga dari 7 Zenwu bergerak. 9 langkah ke langit. Bab 347. Pemenggalan kepala. Saat berikutnya, pemandangan menakjubkan muncul. Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi. Sekuat naga. Berjalan menuju langit selangkah demi selangkah dengan langkah tegas. Melangkah. 2 langkah. 3 langkah. 4 langkah. Qin Feng menginjak kekosongan dan meroket. Pada saat ini, dia tampak seolah-olah telah sepenuhnya lolos dari gravitasi dan berubah menjadi makhluk abadi 9 hari yang melampaui dunia fana. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosok itu menjadi halus dan ilusi, menjulang puluhan kaki. Di saat yang sama, momentumnya juga meningkat, berlipat ganda. Akhirnya, setelah 9 langkah,
Aura menakutkan Qin Feng mencapai puncaknya dan berdiri setinggi ratusan kaki di langit. Tatap muka dengan roh pedang menakutkan Yamata no Orochi. Matanya seperti obor, pakaiannya berkibar, dan penampilannya yang agung seperti dewa. Ini 9 langkah menuju langit. Pada saat yang sama, ini juga merupakan gerakan ketiga dari 7 gerakan Zenwu yang diajarkan oleh Tuan Long kepada Qin Feng. Dengan gerakan ini, dia bisa berjalan di udara dan terbang ke langit sebagai manusia. Dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Sebelumnya, kekuatan Qin Feng tidak cukup untuk ditampilkan. Tapi sekarang, dia telah menembus dunia dan sudah menjadi Wuhou. Ada surga di luar langit, dan ada seseorang di luar dunia. Hari ini, aku akan membunuh naga jahat di puncak laut Shanghai. Petik 2. Anjing tua Jepang. Hati-hati denganku. Qin Feng berdiri di langit dan mengaktifkan teknik Phoenix Heaven. Pergerakan 9 dantian itu seperti gunung berapi yang meletus, dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ditambah dengan berkah kekuatan yang dibawa oleh teknik rahasia Zenwu 9 langkah ke langit, serta ujung tajam yang mengejutkan dari pedang suci pembunuh naga di tangannya. Dia menebas pedang terkuat di tangannya, kehidupan. Pedang memotong Tiangang, desir. Lalu, dengan Qin Feng menebas dengan pedangnya, energi pedang yang tak tertandingi berubah menjadi cahaya dingin yang memenuhi langit. Lebih dingin dari es dan lebih kuat dari tenda gandum. Energi pedang melonjak melintasi langit. Melonjak melintasi sebagian besar laut Shanghai. Ribuan mil awan hancur seketika. Dan suara kerasnya seperti guntur. Saat berikutnya, pedang mengejutkan Qin Feng bertabrakan dengan keras dengan bayangan serangan Yamata no Orochi. Boom! Boom! Energi yang menakutkan. Seperti bom nuklir. Meledak di seluruh gunung Maple Merah. Seperti percikan api yang menghantam bumi. Seperti bencana hari kiamat. Seluruh gunung Hongfeng berguncang hebat dan hampir runtuh. Ah! Rusak. Gunung itu akan runtuh. Petik 2. Terlalu menakutkan. Lari, lari. Pertempuran itu semua saling memandang. Lu tampak ngeri. Segera berpencar dalam kebingungan. Dan lari dengan panik. Ada juga banyak orang yang tidak beruntung yang terkena dampak dan dikirim terbang ke tempat yang tidak diketahui. Adegan itu penuh kekacauan dan kekacauan. Di antara kerumunan, Lin Qingge dan Jiang Ruolin juga ketakutan. Mereka hampir terjebak dalam kerumunan orang yang melarikan diri dalam kekacauan. Dan mereka tidak tahu di mana mereka terjepit. Untungnya, Hong Sui Jiao ada di sini. Di bawah bimbingan bertahap Qin Feng, dia membuat kemajuan pesat. Dan tingkat kultivasinya meroket dari hari ke hari. Sekarang, dia telah mencapai alam Wuhou yang langka. Dalam kekacauan itu, dia melindungi Lin Qingge dan Jiang Ruolin dengan baik. Butuh waktu lama sebelum asap di udara akhirnya menghilang. Desir, desir, desir. Semua orang segera melihat ke arah ring. Semua orang sangat gugup. Segera setelah itu, semua orang sangat terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat di depan mereka. Mereka melihat bahwa Master Pedang Jepang Musashi, yang pernah sombong dan memburu Great Xia Jiao kemana-mana, memicu serangkaian badai berdarah, setengah berlutut di depan mereka. Saat ini, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dadanya. Seluruh dadanya tertusuk, dan darah mewarnai arena menjadi merah. Di sisi kanan Master Pedang Musashi, pedang Aman Chong Yun juga jatuh ke tanah. Hancur, terkoyak, harta nasional tertinggi Jepang yang legendaris ini. Artefak nomor 1. Baru saja dihancurkan. Dan di sisi berlawanan, beberapa meter jauhnya, Qin Feng menginjak kekosongan dan mendarat di atas ring, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, agung dan tanpa cedera. Postur keagungan dan kepahlawanan tertinggi itu seperti dewa yang turun ke bumi, membuat orang takut dan kagum. Aku kalah. Wajah Master Pedang Musashi pucat dan kesakitan. Dan wajah lamanya, yang hampir bengkok karena kesakitan, penuh rasa tidak percaya. Awalnya,
Mengandalkan kultivasinya yang mendalam dan meremehkan masa muda Qin Feng, dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Muda Longman. Dan serangan pedang tadi adalah karena pemahaman seumur hidupnya tentang teknik pedang terhebat setelah hidup selama hampir 100 tahun. Dia seharusnya tak terkalahkan. Tanpa diduga, kekuatan anak ini melebihi imajinasinya. Pedang tersebut tidak hanya mengalahkan gerakannya, namun juga menghancurkan senjata Dewa Pedang Tian Chongyun, dan melukainya dengan parah. Master Pedang Musashi tidak dapat menerima hasil ini. Di saat yang sama, Daxia dan Jepang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pasalnya, Master Pedang Musashi Todai sengaja menyiarkan duel hari ini secara langsung di kedua negara. Tujuannya adalah untuk membunuh Qin Feng di depan kedua negara. Namun ia tidak menyangka bahwa apa yang terekam dalam siaran langsung ini akan menjadi adegan jatuhnya mitos bela diri Jepang. Hebat. Petik 2. Tuan Muda Longman tidak terkalahkan. Lalu mengapa anjing tua Jepang begitu sombong? Dan prajurit Jepang yang tak terhitung jumlahnya, setelah melihat kekalahan menyedihkan dari ahli pedang Musashi, merasa bahwa keyakinan batin mereka runtuh. Ambisi mereka juga musnah. Bagi komunitas seni bela diri di Daxia, yang ada hanyalah ketakutan dan kekaguman yang mendalam, dan kengeriannya mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, Qin Feng mendatangi master pedang yang memegang pedang pembunuh naga, menatapnya dengan mata menyendiri. Anjing Jepang tua, kamu memburu Daxia Jiao kemana-mana dan membantai murid-muridku di Longmen. Dosamu sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Katakan padaku, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tanda seru petik 2. Master Pedang Musashi mengangkat wajah lamanya dengan susah payah. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Menatap Qin Feng, nadanya sangat memalukan. Nak, aku ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa di dunia seni bela diri Daxia, akan ada monster yang tiada taranya sepertimu. Tapi jangan berpuas diri, dunia juga memiliki banyak orang berbakat, termasuk murid langsungku. Mereka juga mewarisi keinginanku yang tak hentinya untuk mencapai tujuan akhir ilmu pedang. Petik 2. Hah, setelah mendengar ini, Qin Feng mencibir dengan jijik. Anjing tua, kamu masih berani mempertahankan ambisi dan niat jahatmu ketika kamu akan mati pencuri anjing Jepang menyebabkan masalah dan berperilaku buruk. Jika muridmu berani datang, aku akan membuat mereka mengalami nasib yang sama sepertimu. Setelah mengatakan ini, Qin Feng melambaikan pedang pembunuh naganya. Matanya dingin dan tanpa ampun. Wah, cahaya dingin menyala. Sebelum siaran langsung antara kedua negara, di depan semua orang di Daxia dan Jepang, Qin Feng mengangkat pedangnya dan memenggal kepala Master Pedang Musashi. Mitos seni bela diri Jepang telah runtuh, dan ahli pedang Musashi menatapnya dengan mata tuanya sampai kepalanya jatuh ke tanah. Mati dengan mata terbuka. Bab 348 Petunjuk tentang Ibu. Melihat kematian Master Pedang Musashi, semua prajurit Daxia dan elit Longmen yang hadir sangat terkejut. Setelah adegan itu menjadi hening sejenak, tiba-tiba terjadi. Hebat, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longmen. Master Pedang Musashi, anjing tua Jepang ini, akhirnya mati. Siapapun yang menyinggung Daxia kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Petik 2. Pada saat ini, seluruh Gunung Hongfeng, orang-orang di seluruh pegunungan dan dataran mengangkat tangan dan berteriak. Mereka memandang Qin Feng di atas ring dengan mata panas dan menyembah, seolah-olah mereka adalah dewa sejati. Terutama beberapa ahli bela diri yang hadir. Banyak sekte mereka yang hancur. Murid dan cucu mereka dibantai. Dan mereka sendiri terluka parah. Dan semua ini dilakukan oleh Master Pedang Jepang Musashi. Sekarang setelah Master Pedang Musashi meninggal, mereka secara alami sangat gembira dan bersemangat. Tuan Muda Longmen lah yang membantu mereka membalas darah mereka. Itu luar biasa. Jiang Ruolin sangat bersemangat. Lin Qingge juga bersemangat. Meskipun dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Longmen adalah kekasihnya Qin Feng, dia tidak tahu kenapa
tapi dia merasa sangat akrab dan dekat dengannya. Bahkan dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Terlebih lagi, Tuan Muda Longman telah membantunya berkali-kali, dan dia masih mengingatnya di dalam hatinya. Bagus. Mata Sangguan Yunxing penuh kasih sayang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longman. Saya benar-benar tidak salah menilai orang itu. Sungguh kuat. Tang Feiyan juga mendecakkan lidahnya. Tentu saja, Sangguan Yunxing sangat senang melihat pria yang dikaguminya bersinar di bawah sorotan dan membawa kejayaan bagi seni bela diri Daxia. Selain itu, dia menemukan bahwa budidaya Tuan Muda Longman telah meningkat lagi. Jelas sekali, ginseng darah naga milenium yang dia berikan padanya adalah bagian dari penghargaan. Dan dia juga bangga karenanya. Pada saat yang sama, kekaguman dan kekaguman Sangguan Yunxing terhadap Tuan Muda Longman mencapai puncaknya pada saat ini. Jika dia tidak bisa bersamanya dalam hidup ini, dia tidak akan pernah berdamai. Dan serangan pedang mengejutkan Qin Feng yang mengalahkan Master Pedang Musashi pada akhirnya juga mengejutkan keempat Raja Naga yang hadir. Dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang besar. Bagaimana? Huangzan Longzun bertanya kepada mereka sambil menghela nafas. Anda tidak banyak berhubungan dengan Tuan Muda. Jadi Anda mungkin memiliki prasangka buruk terhadapnya. Sekarang, pernahkah Anda melihatnya? Dia adalah Tuan Muda yang berkualitas. Mendengar ini, Raja Naga Petir, Raja Naga Api, dan Raja Naga Pedang Giok semuanya terdiam. Namun hati mereka sangat terkejut. Mereka bertiga hanya bertemu Tuan Muda satu kali. Dan itu karena perintah rahasia penghisap darah sebelumnya. Awalnya, mereka tidak diyakinkan oleh Qin Feng. Dan bahkan ingin memakzulkan Qin Feng, Tuan Muda, pada konferensi Raja Naga berikutnya. Tapi sekarang, mereka akhirnya melihat kekuatan sebenarnya Qin Feng, ahli pedang Musashi ini. Meskipun mereka berempat bergabung sebelumnya, bukanlah tandingannya, tetapi terluka parah. Tapi Tuan Muda itu benar-benar membunuhnya sendirian. Terlepas dari masuk akal atau tidaknya Tuan Muda meluncurkan perintah darah rahasia untuk urusan pribadi. Setidaknya kekuatan ini memang tak terbendung. Pada saat yang sama, di pihak Jepang, pemandangannya berbeda. Tuan Master Pedang, ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ribuan prajurit Jepang yang hadir menyaksikan kematian tragis Master Pedang Musashi. Dan mereka semua merasa seolah-olah mereka telah meninggal tersambar petir. Mereka sangat tertekan. Seolah-olah mereka sedang berduka atas ahli waris. Dan mereka sangat putus asa. Sialan. Duhu mengertakkan gigi dan menggeram dengan ketidakpuasan dan kebencian di matanya. Mundur, cepat mundur. Istrinya Mitsui Meidai dan ribuan samurai juga ketakutan. Sekelompok orang akan segera melarikan diri. Ide yang sangat bagus. Di atas panggung, Qin Feng melambaikan tangannya dan memberi perintah. Murid Longman, dengarkan perintahnya. Bunuh semua anjing liar dari Jepang ini. Ya, segera. Semua murid Longman menghunus pedang mereka dan mengejar mereka. Di dalam venue, prajurit Jepang melolong putus asa seperti sedang membunuh babi. Tak lama kemudian, ribuan samurai terbunuh. Hanya menyisakan Duhu dan Mitsui Meidaizi. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan dan terjatuh ke tanah. Gemetar. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Qin Feng memandang mereka berdua dengan dingin. Lalu memberi perintah. Ambil kembali. Setengah jam kemudian. Di ruang rahasia bawah tanah rumah keluarga Du. Sejak kematian Du Leiting dan kehancuran keluarga Du, tempat ini dianggap oleh Qin Feng sebagai benteng cabang Longmen di Shanghai. Retak, retak, retak. Suara cambuk yang keras datang satu demi satu. Duhu digantung. Kulit dan dagingnya memar dan memar karena pemukulan. Dan dia meratap seperti babi yang disembelih. Bang, pintu ruang rahasia terbuka. Dan Qin Feng masuk dengan wajah tanpa ekspresi dan tangan di belakang punggung. Ketika Duhu melihatnya, matanya penuh ketakutan.
Dan dia dengan putus asa memohon belas kasihan. Tuan Muda Longman. Saya salah. Saya benar-benar salah.